Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayatullah dengan nomor NIM 444-3-2070 dari kelas 2B Ilmu Perikanan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak penebangan hutan mangrove di kawasan pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang hidup di atas substrat atau media tumbuh campuran air laut dan air tawar yang dalam dan kokoh, membuat tumbuhan ini takut pada gelombang dan menahan abrasi air laut. Sebagian vegetasi yang hidup di antara transisi wilayah laut dan daratan, keberadaan hutan mangrove menjadi ekosistem utama pendukung kehidupan kawasan pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Dan pengembangan mangrove dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain menanam pohon yang merupakan bagian dari merehabilitasi kerusakan lingkungan, masyarakat juga menjadikan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata. Dengan demikian, kehadiran ekowisata yang memiliki luas 3 hektar ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan kelestarian mangrove, sang pelindung pesisir tetap terjaga. Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya kebutuhan manusia, gangguan-gangguan keamanan hutan disebabkan penebangan hutan bakau secara liar. Hal ini terjadi disebabkan belum tuntasnya penertiban dapur arang tanpa izin industri. Pembukaan lahan untuk pertambangan udang tanpa izin terjadi disebabkan belum efektifnya sasaran penyuluhan dan belum adanya latihan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove, serta kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh aparat-aparat yang terkait, dan belum direalisasikannya batas kawasan hutan mangrove yang definitif. Kerusakan hutan mangrove ini menimbulkan dampak bagi kehidupan di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, diantaranya yaitu yang pertama, hilangnya pelindung pantai dari angin, arus, dan ombak laut, sehingga apabila musim angin kencang, atap-atap rumah penduduk sekitar banyak yang rusak. Di waktu pasang besar, air laut dapat masuk ke pemukiman penduduk, sehingga terganggunya aktivitas warga. Yang kedua, intrusi air laut. Dampak intrusi air laut sangat penting, karena bercampurnya air laut dan air tawar dapat tercemar. Tidak baik untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan keracunan dan dapat merusak perakaran tanaman, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, terancamnya regenerasi ikan dan udang di perairan lepas pantai. Karena hutan bakau sebagai nursery ground larva atau stadium muda ikan dan udang, dampak ini langsung dapat dirasakan oleh nelayan karena semakin berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Sumber daya hutan bersifat dapat diperbaharui, sehingga harus lestari mulai dari sekarang. Jika tidak, kelestarian alam akan terganggu. Untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan hutan mangrove, dapat dilakukan upaya pelestarian, yaitu yang pertama, penanaman kembali. Kedua, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, pemukiman, vegetasi, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan mangrove secara bertanggung jawab. Yang keempat, izin usaha dan lainnya harus diperlakukan aspek-aspek konservasi. Yang kelima, peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. Yang keenam, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Yang ketujuh, program komunitas hutan mangrove. Selanjutnya, penegakan hukum. Dan yang terakhir, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat, dan konsep-konsep lokal tentang ekosistem dan pelestariannya perlu ditumbuh kembangkan kembali sejauh dapat mendukung pelestarian hutan mangrove. Akibat dari penebangan liar atau ilegal, penggunaan lahan untuk pemukiman, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pelestarian hutan, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama terjadinya intrusi air laut, kedua turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah organik, minyak bumi, deterjen, dan lain-lain, sehingga dapat mencemari air laut. Yang ketiga, berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Yang keempat, meningkatnya abrasi pantai. Kelima, kurangnya tempat berlindung, sumber makanan, tempat memijah, dan bertelur biota laut. Yang keenam, kurangnya kemampuan ekosistem untuk menahan tiupan angin dan gelombang air laut. Yang ketujuh, meningkatnya pencemaran pantai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.